Aku menurunkan koper perlahan di ambang pintu rumah. Matahari baru saja tenggelam di ufuk barat, menyisakan jingga samar yang menyelinap di sela tirai ruang tamu. Rumahku terasa lengang, terlalu lengang untuk sebuah tempat yang seharusnya menjadi pelabuhan paling nyaman setelah hari-hari melelahkan di luar kota. 3 hari aku meninggalkan rumah untuk urusan dinas ke Surabaya. Sepanjang perjalanan pulang tadi, aku membayangkan betapa nikmatnya nanti bisa berendam air hangat, kemudian rebahan di kasur sambil memeluk guling kesayangan. Semua kesibukan kantor, tumpukan laporan, serta meeting-meeting melelahkan akan terbayar lunas hanya dengan satu malam tenang di rumah sendiri. Tapi langkahku terhenti ketika mencium aroma berbeda. Ada wangi manis, seperti floral vanilla yang asing. Bukan aroma diffuser yang biasa kupasang di sudut ruang, juga bukan parfumku. Aku memicingkan mata, mencoba menepis prasangka buruk yang tiba-tiba muncul begitu saja. Mungkin cuma residu sabun pel lantai yang kubeli 2 minggu lalu, gumamku berusaha meyakinkan diri. Kuhela napas, lalu berjalan ke dalam. Aku memanggil pelan. "Mas, aku pulang?" Tak ada sahutan. Hanya denting jam dinding yang terdengar. Kupikir dia sedang tidur. Suamiku, Aldi, memang sejak dulu terkenal pemalas. Ia hanya kerja serabutan. Kadang freelance desain, kadang bantu teman jualan online. Kebanyakan waktu justru dihabiskan dengan rebahan sambil main game di HP. Sejujurnya, itu sering membuatku kesal. Tapi aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku sebagai kepala cabang di sebuah perusahaan distribusi besar, sehingga tak mau terlalu memusingkan kalau dia tidak banyak menghasilkan. Lagi pula, rumah ini atas namaku. Semua kebutuhan rumah tangga aku yang tanggung. Aku pikir itu cukup membuatku merasa aman. Aku salah. Sangat salah. Aku membuka pintu kamar tidur. Lampu masih menyala. Rapi, tapi ada sesuatu yang membuat hatiku terasa aneh. Kasur itu tampak seperti baru saja ditiduri. Spraynya sedikit kusut, letak bantalnya tak seperti biasanya. Aku menaruh tasku di kursi, lalu duduk di pinggir ranjang. Saat itulah aku melihatnya, beberapa helai rambut panjang, lurus, berwarna coklat kemerahan, tergeletak begitu saja di atas sprei putih. Jantungku berdetak tak karuan. Perlahan, aku memungut satu helai. Panjangnya hampir sejengkal lebih. Bukan milikku. Rambutku hitam pekat, sedikit bergelombang. Dan aku baru potong sebahu 3 minggu lalu. Tanganku bergetar saat memeriksa bantal. Di sana, samar-samar tercium aroma floral vanilla. Persis wangi yang tercium di ruang tamu tadi. Bisikku. Perutku mual. Kepalaku langsung penuh dengan ribuan skenario buruk. Apa ini ulah Aldi? Siapa perempuan ini? Apa mereka? Aku menutup mulutku dengan tangan, mencoba meredam tangis yang mulai pecah. Otakku refleks mencari alasan. Mungkin ini rambut tamu waktu aku pergi? Tapi siapa? Tidak ada yang datang ke rumah. Pembantu juga sedang pulang kampung. Aku memejamkan mata, menata napas. Tapi kemudian pandanganku tertuju pada meja rias. Di sana ada sesuatu yang lebih menusuk, bedak tabur yang bukan milikku. Warna kemasannya pink pastel, sangat girly. Aku selalu pakai bedak compact hitam dari brand ternama. Ini jelas bukan punyaku. Kuambil benda itu. Kupelototi labelnya. Harga murah, biasa dijual di minimarket. Aku semakin yakin. Ini milik perempuan lain. Brengsek. Aldi, apa yang kau lakukan di belakangku? Aku terduduk lemas di tepi ranjang. Air mataku jatuh satu persatu. Rasanya seperti ditikam berkali-kali. Aku teringat percakapan dengan Aldi sebelum aku berangkat dinas. Kamu pasti bisa jaga rumah sendiri kan, Mas? Nggak ribet kan tanpa Mbok Rini, pembantu kita, beberapa hari ini? Aldi hanya terkekeh, menepuk pundakku. Santai aja. Rumah MAH aman sama aku. Paling cuma makan mie instan doang. Aku yang polos waktu itu hanya tertawa. Betapa bodohnya aku. Aku bangkit. Mencoba menahan diri supaya tidak langsung menelepon Aldi. Aku butuh bukti lebih. Aku lalu memeriksa lemari baju. Sepintas tak ada yang hilang atau berubah. Tapi ketika membuka keranjang cucian, aku hampir muntah. Di sana ada celana dalam perempuan lain, warna peach, renda-renda. Bukan milikku.
Masih bau parfum. Bau yang sama seperti di kamar. Astaga, Mas, tega sekali kamu. Aku menutup keranjang itu cepat-cepat, berlari ke kamar mandi untuk membasuh muka. Pandanganku kabur karena air mata. Badanku menggigil. Ini rumahku, kasurku, kamarku. Kenapa ada jejak perempuan lain di sini? Saat menatap cermin, wajahku pucat sekali. Kantong mataku makin gelap. Rambutku kusut. Aku tampak lelah dan tua, padahal baru usia 30-an. Sementara perempuan manapun yang dibawa Aldi ke sini mungkin jauh lebih muda, lebih segar. Mungkin Aldi menertawakanku dalam diam. Tidak. Aku tidak boleh hancur begini. Aku mengepalkan tangan. Tangisku berhenti seketika. Berganti dengan rasa panas di dada. Amarah. Harga diriku diinjak-injak. Aku bekerja keras banting tulang untuk membayar cicilan rumah, listrik, air, makan. Sementara Aldi, suami yang seharusnya menjaga rumah ini, malah membawa perempuan lain masuk seenaknya, tidur di ranjang kami. Kupikir Aldi cuma malas. Ternyata dia juga pengkhianat. Tidak tahu terima kasih. Aku keluar kamar mandi, lalu duduk di kursi kerja. Kutatap layar laptopku yang masih terbuka sejak sebelum aku dinas. Sejenak, pikiranku melayang ke file laporan yang harusnya kupresentasikan minggu depan. Semua terasa tak penting sekarang. Aku mengeluarkan ponsel, membuka WhatsApp. Aku ingin sekali menelepon Aldi, menumpahkan semua emosi. Tapi aku menahan diri. Aku terlalu marah untuk bicara. Kalau sekarang aku bicara, pasti hanya akan keluar teriakan dan makian. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin membuatnya hancur. Aku ingin Aldi menyesal sudah mempermalukanku seperti ini. Aku memutuskan memeriksa WhatsApp web di laptop. Aldi sering pakai laptopku kalau mau browsing. Siapa tahu dia lupa logout. Dan benar saja, akun WhatsApp Aldi masih login. Tuhan benar-benar menuntunku hari ini. Dengan jemari gemetar, aku membuka chatnya satu persatu. Sampai akhirnya kutemukan sebuah chat bernama, Sayang Hati Merah 2. Hatiku terasa diremas. Kubuka percakapan mereka. Isinya obrolan mesra. Foto-foto tidak senonoh. Bahkan video pendek mereka berpelukan di dalam rumahku. Terlihat karpet ruang tengahku. Sofa merahku. Bantal hiasanku. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini bukan tangis lemah. Ini air mata seorang perempuan yang hatinya terbakar dendam. Aku menutup laptop pelan-pelan. Berdiri. Menatap sekeliling kamar. Ini semua milikku. Rumah ini, kasur ini, bahkan baju yang Aldi pakai sehari-hari kubelikan dari gajiku. Dia bukan siapa-siapa tanpa aku. Baiklah, Mas. Kalau kau pikir aku akan menangis lalu memaafkanmu, kau salah besar. Ini baru permulaan. Aku akan buat kalian berdua menyesali hari kalian pernah masuk ke rumah ini. Aku lalu menuju lemari, mengambil piyama, berganti baju. Malam ini aku ingin tidur dulu. Besok pagi aku akan mulai mengatur rencana. Aku akan diam. Tidak akan meledak. Aku akan menyusun ini pelan-pelan, supaya sekali tembak, Aldi dan perempuan murahan itu langsung remuk. Supaya semua orang tahu siapa yang sebenarnya tidak pantas. Aku merebahkan diri di kasur. Rasanya menjijikkan, tapi aku terlalu lelah untuk membersihkan ulang hari ini. Dalam hati, aku bersumpah, ini terakhir kalinya aku tidur satu atap dengan Aldi. Setelah semuanya terbongkar, dia tidak akan lagi menginjakkan kaki di sini. Malam itu, sebelum tertidur, aku menatap ke langit-langit, menggenggam helai rambut coklat kemerahan yang kutemukan tadi. Terima kasih, rambut asing. Kau telah membuka mataku. Kau menolongku sebelum aku terus tertipu lebih lama lagi. Lalu aku memejamkan mata, merencanakan bagaimana besok aku akan mulai mengumpulkan bukti, mendokumentasikan semuanya, hingga akhirnya membeberkan pengkhianatan ini di hadapan keluarga besar Aldi dan teman-teman kami. Aku akan pastikan Aldi menyesal seumur hidup. Dan malam itu, meski mataku sembab, bibirku justru terulas senyum tipis. Karena aku tahu, pertunjukan baru saja dimulai. Pagi itu, matahari menembus sela tirai kamarku dengan sinar hangatnya. Tapi tidak ada kehangatan yang kurasakan. Jiwaku kosong,
seperti retak-retak yang tak bisa direkatkan kembali. Aku duduk di tepi ranjang cukup lama, memandangi ujung kaki sendiri, sambil menggenggam helai rambut coklat kemerahan yang semalam sengaja kusimpan di dalam amplop kecil. Benda sepele itu kini menjadi saksi betapa murahnya nilai kesetiaan Aldi. Sungguh, hanya beberapa helai rambut yang berhasil membuka topeng laki-laki itu. Setelah mandi dan berdandan rapi untuk menutupi sembab di bawah mataku, aku turun ke dapur. Kuhirup kopi buatan sendiri. Pahitnya menampar lidahku, mengingatkanku agar tetap waras. Hari ini bukan hari untuk melamun. Ini hari pertama perencanaanku dimulai. Aku akan main cantik. Pelan, tapi mematikan, bisikku pada diri sendiri. Aldi belum pulang. Entah dia pergi kemana semalam, tidak memberi kabar sama sekali. Biasanya dia paling malas keluar rumah. Rupanya perselingkuhan ini memberinya gairah baru, sampai betah meninggalkan rumah berjam-jam. Kupandangi ponselku. Ada keinginan menelponnya, menanyakan di mana dia. Tapi untuk apa? Aku tak butuh klarifikasi darinya. Aku ingin dia semakin terlena, agar aku bisa mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Kugunakan waktu untuk menyisir semua rekam jejak digitalnya. Laptopku masih menyimpan data WhatsApp web Aldi. Aku membuka lagi percakapan Aldi dengan wanita bernama Sayang Hati Merah 2. Kubaca satu persatu pesan mereka, bahkan yang terhapus, karena Aldi tidak tahu aku pernah install software recovery pesan terhapus demi pekerjaanku dulu. Kapan rumah kosong lagi, Mas? Enak kemarin, bisa bebas kita. Haha iya. Nanti aku kabarin lagi ya, kalau dia ada dinas lagi. Kangen kamu, rasanya masih terbayang-bayang kasur empukmu itu. Setiap kata mereka bagai sembilu, tapi justru memperkuat tekadku. Mereka benar-benar menodai rumahku. Aku tidak akan mengemis cinta laki-laki macam Aldi, juga tidak akan diam sambil melihat harga diriku diinjak. Aku mulai membuka file Word baru di laptop, ku beri nama folder Pengkhianatan. Isinya kutulis rinci. Tanggal temuan rambut asing. Temuan celana dalam asing. Aroma parfum berbeda. Log chat mesra Aldi dengan perempuan itu, beserta screenshot. Jadwal saat aku dinas luar kota, lengkap dengan bukti tiket, untuk mengonfirmasi rumah kosong. Rekaman chat yang Aldi kira sudah terhapus. Kudokumentasikan semua sejelas mungkin. Ini akan jadi peluru ampuh jika nanti aku bawa ke pengacara atau bahkan ke keluarganya. Kamera film mengecek CCTV diam-diam. Rumahku sebenarnya memiliki CCTV di teras, carport, dan ruang tamu. Dulu dipasang untuk keamanan karena sering ada maling. Aldi sering lupa atau tidak sadar CCTV itu tersambung ke aplikasiku di HP. Aku buka aplikasinya, menelusuri rekaman saat aku pergi dinas. Jantungku berdebar keras. Lalu kutemukan. Hari kedua aku dinas, sekitar pukul 11 siang, terlihat Aldi membuka pagar. Seorang perempuan muda masuk. Rambutnya panjang, lurus, warnanya coklat kemerahan. Dia membawa tas jinjing kecil dan menutup muka dengan masker. Tapi dari bentuk tubuhnya, gerak-geriknya, jelas dia bukan tamu biasa. Aldi bahkan menuntunnya masuk dengan merangkul pinggangnya. Mereka lalu menghilang ke dalam rumah. Brengsek. Aku menutup mulut, nyaris muntah melihat rekaman itu. Ada rasa jijik, geli, sekaligus panas membakar. Tapi bersyukur juga, semesta membantuku. Mereka terlalu bodoh meninggalkan jejak visual seperti ini. Kupotong rekaman itu, kusimpan di folder Pengkhianatan. Siangnya, aku ke rumah Bu Dewi, tetanggaku yang paling cerewet tapi gemar memantau sekitar. Mbak Lina, kok udah pulang? Bukannya kamu dinas seminggu? Aku tersenyum menahan getir. Iya Bu, pulang lebih cepat. Lagi banyak rindu rumah. Bu Dewi memonyongkan bibir. Iya sih, rumah emang paling nyaman. Tempo hari kok kayaknya aku lihat Aldi bawa perempuannya? Kirain itu temenmu, tapi kok mesra banget. Endak sopan banget di teras depan, kayak lupa dilihatin orang. Aku menahan napas. Jadi bukan cuma CCTV. Tetangga juga lihat. Aldi benar-benar bodoh. Ah masa, Bu, pura-puraku. Mungkin cuma temennya kali. Walah, endak tahu deh Mbak. Soalnya tangannya itu loh, melingkar di pinggang.
Kalau temen MAH nggak gitu juga. Aku menahan diri agar tak tampak marah. Dalam hati, aku mencatat ini. Kalau perlu, nanti Bu Dewi bisa jadi saksi. Menjelang maghrib, Aldi akhirnya pulang. Dia tampak santai, bahkan menatapku dengan senyum sok manis. Wah, istriku udah pulang. Capek ya? Sini Mas pijitin. Aku menatapnya datar. Nggak usah. Aku berlalu begitu saja, meninggalkannya kebingungan. Dalam hati, aku geli melihat betapa pandainya dia berakting polos. Kalau tidak tahu semua bukti, mungkin aku akan benar-benar tertipu. Saat Aldi mandi, aku masuk ke kamar dan memeriksa tas selempangnya. Isinya dompet, charger, parfum, dan struk belanja. Salah satu struk tertanggal 2 hari lalu, membeli body lotion wanita dan lip tint. Aldi tak pernah peduli belanja kosmetik. Siapa lagi kalau bukan untuk perempuan murahan itu? Aku foto struk itu, lalu mengembalikannya hati-hati agar Aldi tak curiga. Malam itu, aku berbaring di ranjang yang sama dengan Aldi. Dia merangkulku, menempel padaku dengan mesum. Biasanya aku mungkin pasrah, tapi kali ini aku menahan geli dan jijik. Seolah ada racun menjalar setiap kali dia menyentuhku. Aku memejamkan mata, pura-pura lelah. Dalam hati, otakku terus bekerja. Besok aku akan ke kantor pengacara. Aku akan minta dia susun gugatan cerai plus tuntutan moral. Setelah itu baru kuserahkan semua bukti ke keluarga Aldi. Biar mereka tahu anak laki-laki kesayangan mereka tak lebih dari bajingan murahan. Aku juga berencana mengundang Aldi dan selingkuhannya makan malam kejutan. Akan kuajak keluarganya juga. Biar semua terbongkar sekaligus. Aku tidak mau sekadar diam lalu menghilang sebagai korban. Aku ingin Aldi dan perempuannya menanggung malu yang sama besarnya dengan lukaku. Malam makin larut. Aldi sudah tertidur mendengkur di sebelahku. Bau napasnya pun membuatku muak. Aku memalingkan badan, menatap dinding gelap. Air mataku lagi-lagi jatuh diam-diam. Karena sebenar-benarnya wanita yang tersakiti, tetap akan terluka. Aku menikah dengan Aldi 5 tahun. Pernah berharap dia akan jadi suami penyayang, rumah tangga kami sederhana tapi bahagia. Ternyata dia menghancurkan semua itu. Tapi cukup, Mas, cukup sampai di sini. Kau boleh hancurkan hatiku, tapi tidak harga diriku. Aku akan pastikan kalian berdua remuk. Aku menggenggam ponsel, membuka kembali folder, pengkhianatan, menatap bukti-bukti yang sudah kukumpulkan. Besok akan jadi langkah pertama. Dan tidak akan ada kata maaf. Pagi itu aku bangun dengan kepala sedikit pening. Terlalu banyak beban pikiran membuat tidurku tak pernah benar-benar nyenyak. Aldi sudah tidak ada di sebelahku, mungkin pergi entah kemana lagi. Anehnya, aku justru merasa lebih lega. Setidaknya pagi ini rumah bebas dari kebohongan yang menempel padanya. Aku membuka tirai jendela, membiarkan sinar matahari masuk, seakan memohon supaya cahaya ikut menerangi jalanku hari ini. Karena hari ini aku akan memulai langkah paling serius, menggiring Aldi menuju kehancurannya sendiri. Aku sudah membuat janji sejak kemarin malam lewat wa dengan Bu Ratna, seorang pengacara yang dulu sempat menanganiku saat ada masalah bisnis. Pagi ini, tepat pukul 10, aku sudah duduk di ruang tunggunya. Tanganku meremas tas kerja erat-erat, mencoba menahan gemetar. Tak lama, pintu terbuka dan Bu Ratna mempersilakanku masuk ke ruang konsultasi. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya selalu tajam, profesional. Ada apa, Mbak Lina? Biasanya kita ngobrol soal kontrak kerjaan, kok sekarang kelihatan lebih tegang. Aku menarik napas panjang. Perlahan kuceritakan semuanya. Mulai dari aku pulang dinas lebih cepat, menemukan rambut panjang asing, celana dalam wanita lain di keranjang cucian, sampai rekaman CCTV yang menunjukkan Aldi memasukkan perempuan ke rumahku. Bu Ratna mendengarkan dengan seksama, sesekali menuliskan poin-poin penting. Sakit ya, Mbak? Katanya pelan setelah aku selesai bercerita. Aku menghela napas, menahan agar air mataku tak meleleh lagi. Sakit, Bu. Tapi lebih sakit lagi kalau aku terus diam. Aku mau semuanya selesai. Aku mau cerai, Bu. Dan kalau bisa, aku mau semua bukti ini dipakai agar dia dan perempuannya dapat malu sebesar-besarnya. Bu Ratna menatapku lama, lalu mengangguk. Baik.
Kita bisa masukkan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan. Bukti Mbak sudah kuat, chat mesra, rekaman CCTV, kesaksian tetangga juga bisa nanti kita minta. Dan karena rumah ini atas nama Mbak, plus tabungan bersama juga didominasi gaji Mbak, dia tidak punya dasar hukum untuk menuntut harta gono gini berlebih. Malah nanti bisa kena tuntutan moral. Kurasakan ada sedikit kelegaan. Setidaknya, hukum di pihakku. Aku mau proses ini jalan, Bu. Tapi nanti, setelah semua bukti kulengkapi. Dan aku juga mau, momen, di mana semua ini terbongkar di depan keluarganya Aldi. Biar dia dan selingkuhannya malu. Bu Ratna mengangguk pelan, seakan paham luka yang kusembunyikan. Kita atur, Mbak Lina sabar, kita main rapi. Supaya mereka tidak bisa lari. Pulang dari kantor Bu Ratna, aku langsung menelusuri lagi rekaman CCTV, siapa tahu dapat lebih banyak. Benar saja, aku menemukan rekaman hari berbeda. Kali ini lebih menyakitkan lagi karena Aldi tampak menjemput perempuan itu di pagar sambil mengangkat barang belanjaan. Seperti pasangan muda yang baru menikah, penuh senyum. Kusimpan semua file rekaman itu ke dalam flash disk khusus. Setiap file kuberi nama dengan tanggal, jam, supaya kronologinya jelas. Tak lupa, aku juga memotret tangkapan layar transaksi Aldi dari akun mobile bankingnya yang diam-diam sering dia login lewat laptopku. Ternyata dia pernah transfer ke rekening perempuan itu, nominalnya kecil tapi rutin. Untuk apa? Beli bedak, lip tint, atau mungkin bayar kos? Semua itu hanya memperkuat kebejatan Aldi. Semua ini belum cukup kalau aku hanya meninggalkan Aldi begitu saja. Aku mau lebih dari itu. Aku mau memastikan dia tercoreng di depan keluarganya. Orang tua Aldi selalu memandangku rendah meski aku yang menanggung semua biaya rumah. Mereka sering bilang, namanya juga laki-laki, wajar kalau belum mapan. Tugas istri kan ngalah. Mereka juga tak jarang menyinggung soal aku belum hamil, seolah semua salahku. Sekarang biar mereka tahu siapa yang benar-benar menghancurkan rumah tangga ini. Aku lalu mengirim pesan ke Aldi. Mas, weekend nanti kita makan malam bareng keluarga yuk. Aku mau ngundang bapak ibu, juga adik-adikmu. Kebetulan aku mau syukuran kantor dapat kontrak baru. Aldi langsung membalas cepat, antusias. Wah iya, enak tuh. Nanti aku kabarin keluarga. Dia tidak tahu, makan malam syukuran, itu adalah perangkap. Aku akan pastikan malam itu menjadi malam paling memalukan dalam hidupnya. Keesokan harinya, lewat salah satu nomor baru, aku menghubungi nomor perempuan itu. Aku tahu nomor ini dari chat Aldi yang terekam. Aku mengaku sebagai admin salon, menawarkan promo free hair spa plus voucher. Dia tertarik, dan kami janjian di sebuah kafe dekat salon rekananku. Saat dia datang, aku hampir tidak bisa menahan rasa mual. Dia lebih muda sekitar 8 tahun dariku, berdandan menor, pakai dress ketat yang nyaris tak sopan. Rambut coklat kemerahan itu tergerai indah, helai-helainya persis seperti yang kutemukan di kasurku. Mbak yang was saya ya? Saya Vina, katanya dengan suara centil. Aku menegakkan bahu, menatapnya dalam. Iya, Vina kan? Sini duduk. Dia duduk tanpa curiga, memainkan ponselnya. Aku menatapnya dingin. Kamu kenal Aldi kan? Suangku. Sekejap wajahnya pucat. Tangannya berhenti menggulir layar. Bibirnya terbuka seperti mau bicara, tapi tak ada suara keluar. Jangan pura-pura bego. Aku tahu semua. Dari chat mesra kalian, transferan rutin dia buat kamu, sampai CCTV rumahku yang ngerekam kamu mondar-mandir bawa belanjaan. Air mukanya berubah drastis. Wajahnya merah, lalu pucat lagi. Maaf mbak, saya nggak tahu kalau Mas Aldi udah nikah. Dia bilang cuma tinggal sama kakak perempuannya. Aku menahan tawa getir. Oh, jadi kamu pikir aku ini kakaknya? Dasar tolol. Aku istrinya, pemilik rumah tempat kalian enak-enakan. Kasur tempat kalian guling-guling itu aku yang bayar cicilannya. Kamu sadar nggak betapa hinanya kamu? Dia menunduk. Maaf mbak, saya nggak mau ribet, saya nggak akan ganggu Mas Aldi lagi, sumpah. Aku menghela napas panjang. Aku nggak butuh sumpahmu. Aku hanya mau kamu datang ke makan malam keluarga kami lusa. Aldi akan undang kamu juga. Datang aja.
Biar semua selesai. Dia menatapku takut-takut. Untuk apa, Mbak? Saya takut. Kalau kamu nggak datang, nanti aku pastikan videomu sama Aldi beredar di grup-grup tetangga. Mah? Dia langsung mengangguk gemetar. Saya datang, Mbak, tolong jangan sebar-sebar video itu. Bagus. Aku berdiri, meninggalkannya yang masih membeku di kursi kafe. Malam harinya, Aldi pulang. Dia tampak senang sekali, mungkin membayangkan syukuran akhir pekan nanti yang akan membuatnya tampak seperti suami hebat di depan keluarga. Dia memelukku dari belakang saat aku di dapur. Biasanya aku akan tersenyum, tapi kali ini tidak. Aku hanya diam menatap talenan, memotong bawang. Kamu kok diam aja? Lelah ya kerja terus? Nanti Mas pijitin deh. Aku menahan ingin memaki. Iya, lelah banget, Mas. Dalam hati aku menambahkan, lelah pura-pura bahagia sama laki-laki sepertimu. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor Bu Ratna untuk menyerahkan semua bukti baru. CCTV lebih lengkap, struk belanja, rekaman chat, juga foto Vina saat kami bertemu di kafe. Bu Ratna berjanji akan siapkan draft gugatan yang rapi. Mbak Lina siap ya? Proses ini akan melelahkan, tapi saya pastikan posisi Mbak di atas angin. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu Ratna. Saya akan kuat. Saya sudah terlalu lama dibodohi, sekarang waktunya mereka yang dapat ganjaran. Hingga akhirnya hari yang kutunggu tiba. Sabtu malam, Aldi sibuk menyiapkan ruang makan. Dia bahkan beli dekorasi bunga plastik, seolah ingin memberi kesan romantis di hadapan keluarganya nanti. Sementara aku duduk di sofa, menatapnya penuh penghinaan. Laki-laki ini tak sadar, dia tengah menggali kubur untuk harga dirinya sendiri. Sabtu malam akhirnya tiba. Sejak sore, rumahku sudah ramai. Aldi tampak sibuk mondar-mandir menyiapkan kursi tambahan, memeriksa meja makan, bahkan sampai mengelap vas bunga yang dibelinya kemarin. Sesekali dia menoleh padaku dengan senyum bangga, seakan ingin menunjukkan betapa dia suami yang perhatian. Nanti kalau semua sudah kumpul, kamu aja ya yang buka pembicaraan. Ceritain soal kontrak kantormu, kan biar keluargaku bangga juga, kata Aldi sambil menata gelas di meja. Aku hanya menangguk. Iya, Mas. Dalam hati, aku nyaris menertawakan betapa bodohnya dia. Betapa puasnya nanti melihat senyum bangga itu berubah menjadi wajah pias penuh malu. Sekitar pukul 7 malam, keluarganya mulai berdatangan. Ada Pak Amir dan Bu Wati, mertua yang selalu sinis padaku. Juga dua adik Aldi, Mira dan Gilang, yang selalu memandangku seolah aku hanya beruntung dapat Aldi, bukan karena mereka tahu akulah yang menopang keluarga ini secara diam-diam. Wah Lina, rumahmu makin cakep aja ya, pantesan Aldi betah, kata Bu Wati dengan nada tajam, menatap sofa baru yang kubeli sendiri. Aku hanya tersenyum tipis. Iya Bu, semoga betah terus. Tak lama, mereka duduk di ruang makan, mulai mengobrol soal hal-hal ringan. Aldi tampak sumringah, bangga bisa mengundang keluarganya makan malam di rumah yang nyaman. Mereka tak tahu, tak lama lagi senyum itu akan hilang. Pintu rumah kembali berbunyi. Aldi berdiri, bergegas membukakan pintu sambil bertanya. Siapa lagi ya? Kita kan gak undang banyak orang? Saat pintu terbuka, wajah Aldi seketika pucat. Begitu juga wajah perempuan di ambang pintu, Vina. Dia datang dengan wajah gugup, menenteng tas kecil, menatapku yang berdiri tak jauh di belakang Aldi. Mas Aldi, gumam Vina pelan, suaranya hampir tercekat. Aldi menoleh ke arahku, ekspresinya kacau. Lina, ini siapa yang undang dia? Aku menyilangkan tangan di dada, menatap Aldi datar. Aku. Bu Wati menatap bingung. Ini siapa, Aldi? Temanmu juga? Aldi menelan ludah, jelas kebingungan. Ini, cuma teman biasa kok, Bu. Vina tampak makin gelisah, menunduk. Dia tak berani menatap siapapun. Aku lalu menatapnya tajam. Masuklah, Vina. Duduk, kita semua sama-sama mau dengar sesuatu malam ini. Kami semua duduk di meja makan. Aldi tampak gelisah, tangannya berkeringat, sesekali menatapku seolah memohon agar aku diam. Vina menunduk dalam-dalam, seperti menanti eksekusi. Sementara Pak Amir dan Bu Wati tampak bingung,
bahkan Mira dan Gilang mulai saling berbisik. Aku merapikan letak piring, menatap Aldi, lalu berkata pelan. Mas Aldi, sejak dulu aku sudah mengalah. Kamu kerja nggak tentu, rumah ini aku cicil sendiri. Kamu kadang sok sibuk, tapi yang belanja, bayar listrik, bayar air, semua aku. Aku pikir itu cukup, asal kamu setia. Ternyata aku salah. Aldi langsung menukas. Apa sih kamu? Nggak jelas banget ngomongnya depan orang tua. Mau bikin malu mas ya? Aku menarik napas panjang. Lalu mengeluarkan flash disk dari saku, menyambungkannya ke TV yang ada di ruang makan. Enggak, mas. Justru aku mau membersihkan semua, biar nggak ada lagi yang pura-pura. Kita tonton ini sama-sama. TV mulai menampilkan rekaman CCTV rumahku. Terlihat jelas Aldi membuka pagar, menyambut Vina, merangkul pinggangnya, lalu menuntunnya masuk. Ada rekaman saat mereka keluar belanja bersama. Ada juga saat Aldi mengantar Vina keluar rumah sambil mengecup pipinya. Pak Amir langsung menatap Aldi tajam. Bu Wati menutup mulutnya, wajahnya merah padam. Aldi, ini apa? Suara Pak Amir terdengar berat menahan amarah. Aldi tampak kebingungan, menoleh ke Vina. Dia cuma temen kok, Pak. Itu aku bantuin aja. Aku langsung menimpali dengan suara tajam. Teman? Kalau teman, kenapa harus bermesraan? Kenapa harus tidur di kasurku? Kenapa harus ada celana dalam perempuan ini di keranjang cucian rumah kita? Aku menatap ke arah Vina yang makin menunduk. Kamu, Vina, masih mau pura-pura juga? Vina mulai menangis. Saya nggak tahu Mas Aldi sudah nikah, Mbak. Dia bilang cuma tinggal sama kakaknya. Saya bodoh, saya salah. Pak Amir langsung berdiri, menatap Aldi dengan tatapan kecewa yang nyaris membuatku ikut terenyuh. Aldi, kamu suami macam apa? Hidup sudah ditanggung istri, sekarang malah main belakang? Kamu kira ini rumah bordir apa? Bawa-bawa perempuan seenaknya. Bu Wati bahkan menitikkan air mata, menatapku. Lina, nak, ibu minta maaf. Ibu kira selama ini Aldi baik-baik aja. Ibu kira kamu yang terlalu sibuk kerja? Aku menahan diri supaya tak menangis. Maaf Bu, Pak, aku rasa aku sudah cukup sabar. Tapi aku nggak mau dihina harga diriku. Aku sudah ajukan proses cerai. Semua bukti perselingkuhan Aldi lengkap. Aku akan ambil rumah ini, karena ini memang milikku sejak sebelum nikah. Aldi boleh angkat kaki kapan saja. Aldi memucat. Apa? Lina, kamu serius mau cerai cuma gara-gara ini? Kamu lebay banget sih, cuma karena satu cewek kampungan gini. Aku menatapnya dengan pandangan menusuk. Satu? Kamu pikir aku nggak telusuri? Aku juga nemuin transfer ke beberapa rekening berbeda. Kamu bayar wanita-wanita lain pakai uang yang aku cari mati-matian, Mas. Jadi jangan bilang ini cuma satu. Aldi berdiri, mendekatiku, mencoba meraih tanganku. Sayang, jangan begini dong, please, kita kan udah nikah 5 tahun. Masa kamu tega? Aku janji nggak akan ngulang lagi. Aku menepis tangannya dengan dingin. Terlambat, Mas. Kamu boleh pergi bawa baju kamu, itu saja. Rumah ini, nama baikku, hidupku, tidak lagi untuk kamu kotori. Vina hanya bisa terisak, buru-buru berdiri pamit sambil menunduk. Aldi menatap kepergian Vina lalu menatapku lagi, seolah berharap aku melunak. Tapi wajahku tetap keras. Aldi menoleh ke orang tuanya, tapi Pak Amir hanya memalingkan wajah, malu. Malam itu juga, Aldi membereskan beberapa pakaiannya. Mira dan Gilang membantunya mengangkat koper. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka dingin. Aldi sempat menoleh sekali lagi, matanya merah, seolah ingin berkata sesuatu. Tapi bibirnya hanya bergerak-gerak tanpa suara. Ku pegang gagang pintu, lalu menutupnya pelan di depan wajahnya. Selesai sudah. Rumah ini kembali menjadi rumahku, tanpa bau busuk pengkhianatan. Aku berjalan masuk ke ruang tamu, mendudukkan diri di sofa. Suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Rumah ini jadi sangat sepi, tapi anehnya aku tidak takut. Justru pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa benar-benar damai. Bu Wati mendekat, memegang tanganku.
Nak Lina, kami semua malu sekali. Kamu sudah bantu Aldi selama ini, tapi dia malah, kami nggak sangka. Aku hanya mengangguk pelan. Nggak apa-apa, Bu. Aku hanya mau hidup tenang sekarang. Tanpa beban, tanpa suami yang tak tahu diri. Pak Amir menepuk pundakku sebelum mereka pulang. Kamu perempuan kuat, Lina. Maafkan kami orang tua yang buta ini. Kilauan menatap masa depan dengan kepala tegak. Malam itu, setelah semua pergi, aku berjalan ke kamar tidur. Kusentuh sprei putih bersih, sudah kuganti sejak kemarin. Kini tidak ada lagi helai rambut asing, tidak ada lagi aroma parfum perempuan murahan. Hanya ada aku, luka yang sedang sembuh, dan harapan tipis tentang hari esok. Aku duduk di tepi ranjang, menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku memang tampak letih, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada sorot mata tajam, penuh keyakinan. Tak ada lagi Lina yang dibodohi, tak ada lagi Lina yang diam sambil hatinya dilululantakkan. Besok aku akan hidup lebih baik. Sendirian pun tak apa. Asal tidak lagi dibohongi, tidak lagi diinjak. Aku mematikan lampu, membiarkan kegelapan memelukku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menarik napas lega. Bukan karena Aldi ada di sisiku, tapi justru karena dia akhirnya pergi dari hidupku. Hari-hari setelah Aldi benar-benar meninggalkan rumah berjalan seperti mimpi aneh. Rumah terasa jauh lebih sepi. Awalnya sunyi itu begitu menghantui. Tapi anehnya, semakin hari justru terasa menenangkan. Tidak ada lagi bau rokok Aldi yang menempel di ruang tamu. Tidak ada lagi suara televisi keras saat aku butuh tenang bekerja. Tidak ada lagi piring kotor menumpuk di meja makan, menunggu aku yang membereskan. Dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa khawatir tentang apakah suamiku benar-benar setia atau diam-diam menikamku dari belakang. Aku mulai belajar menikmati kebebasan ini. Luka di hati memang belum sembuh sepenuhnya, tapi sedikit demi sedikit, ia berubah menjadi kekuatan baru. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Menyeduh kopi panas, duduk di teras rumah sambil menatap jalanan yang mulai sibuk. Kicau burung terdengar lebih jelas, seolah menemaniku mengobrol dalam keheningan. Aku kembali rutin berolahraga, jogging kecil keliling kompleks. Dulu aku selalu menunda-nunda, merasa tidak punya waktu. Atau mungkin, terlalu sibuk mengurus orang yang bahkan tak layak kuurus. Pulang jogging, aku mandi air hangat, lalu berdandan secukupnya. Memakai lipstik tipis hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Kutatap wajahku di cermin, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum tulus pada diriku sendiri. Aku masih Lina yang hebat. Tanpa Aldi pun, aku tetap Lina yang utuh. Pekerjaan kantorku juga makin lancar. Mungkin karena pikiranku kini jauh lebih ringan. Aku tak lagi gelisah kalau harus lembur. Tidak ada lagi rasa takut pulang telat hanya karena khawatir suami ngambek menunggu makan malam. Proyek besar yang sempat kutandatangani beberapa minggu lalu mulai berjalan. Bahkan 2 klien baru dari luar kota datang sendiri menawarkan kontrak. Bu Ratna, pengacaraku, yang juga kebetulan kenal lingkup bisnis, beberapa kali merekomendasikan namaku ke rekan-rekannya. Rezeki seolah terbuka deras setelah orang toksik pergi dari hidupku. Setiap terima transferan proyek, aku selalu menyisihkan untuk tabungan masa depan yang kini sepenuhnya milikku, tanpa harus memikirkan suami pemalas. Yang bahkan tak bisa menjaga kesetiaan. Suatu siang, aku menerima surat resmi dari pengadilan. Proses cerai yang diajukan Bu Ratna telah berjalan mulus, sidang pertama dijadwalkan bulan depan. Aldi tidak punya dasar kuat untuk menuntut harta gonogini karena rumah dan sebagian besar aset sudah jelas atas namaku sebelum menikah. Aku menggenggam surat itu erat-erat. Ada getar kecil di dada, bukan sedih, tapi lega. Akhirnya semua ini benar-benar menuju garis akhir. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada pintu untuk Aldi kembali. Ku telepon Bu Ratna, memastikan semua berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan bahwa Aldi sudah menandatangani kesepakatan untuk keluar dari rumah tanpa memegang apapun selain pakaiannya. Dan itu sudah sah. Tidak ada satupun asetku yang bisa dia sentuh. Terima kasih ya, Bu Ratna. Berkat bantuan Ibu, aku bisa memulai hidup lagi. Kamu pantas dapat hidup lebih baik, Lina. Jangan pernah merasa ini aib.
Justru kamu penyintas. Kabar tentang Aldi perlahan sampai ke telingaku lewat obrolan tetangga dan grup WhatsApp kompleks. Setelah terusir dari rumah ini, dia menumpang di rumah orang tuanya sebentar, tapi tak betah karena terus ditekan rasa malu. Pak Amir ternyata sangat marah, merasa nama baik keluarga tercoreng oleh perbuatan Aldi. Aku juga dengar dari Bu Dewi bahwa Aldi sempat menumpang tinggal di kos temannya. Hidupnya berantakan. Uang simpanannya menipis, pekerjaannya tidak jelas. Bahkan perempuan-perempuan yang dulu dikejarnya satu persatu mulai menjauh. Rupanya cinta-cinta palsu itu hanya manis saat dompetnya masih tebal dengan uangku. Kasihan juga sih, tapi ya salahnya sendiri, kata Bu Dewi saat kami belanja bareng ke pasar. Aku hanya tersenyum tipis. Ya, Bu, namanya juga menuai apa yang ditanam. Rumah ini terasa berbeda. Lebih lapang, lebih cerah, lebih nyaman. Aku mengganti gorden, membeli spray baru warna krem polos, warna kesukaanku, bukan lagi pilihan Aldi yang dulu selalu memaksa corak mencolok. Kuhias sudut ruang tamu dengan tanaman lidah mertua dan monstera. Tiap hari aku rajin menyiram, memotong daun kering, memutar pot agar semua sisi dapat cahaya. Rasanya seperti merawat diriku sendiri. Malam-malam sunyi tidak lagi menakutkan. Aku belajar menikmati makan malam sendirian. Menyalakan lilin aromaterapi lavender, memutar lagu jazz pelan-pelan, lalu makan dengan tenang. Dulu, makan malam selalu diwarnai rengekan Aldi soal lauk kurang enak, atau dia malah sibuk main HP chatting perempuan lain. Sekarang, damai. Sesepi ini justru jauh lebih bahagia. Suatu sore, ponselku bergetar. Ada pesan dari nomor asing. Begitu kubuka, ternyata dari Aldi. Lina, kabarmu gimana? Aku kangen kamu. Maaf atas semua salahku. Kalau bisa, kita mulai lagi dari awal. Aku janji berubah. Aku membaca pesan itu dengan kepala miring. Tanganku tidak gemetar, dadaku tidak lagi berdebar penuh luka. Yang ada hanya rasa hambar, seperti membaca pesan dari orang asing yang tidak penting. Maaf mas, hidupku sudah damai sekarang. Kamu juga jalani saja jalanmu. Semoga kamu belajar dari kesalahanmu. Jangan hubungi aku lagi. Kututup chatnya, lalu kublokir nomor itu. Hatiku terasa ringan sekali, seperti melepas beban ratusan kilogram yang selama ini menggelayut di pundak. Aku mulai mencoret-coret lagi buku agenda pribadiku. Menggambar rencana-rencana yang dulu terhenti karena harus selalu menyesuaikan diri dengan ambisi Aldi, yang nyatanya hanya omong kosong. Aku menulis. Tahun depan harus sudah punya mobil pribadi, dulu mobil kami selalu dipakai Aldi untuk gaya-gayaan. 2 tahun lagi ingin buka kafe kecil, sambil tetap kerja remote. Mulai menabung untuk jalan-jalan ke Eropa. Sendiri pun tak apa. Dan entah mengapa, menulis semua itu memberiku semangat luar biasa. Setiap pagi rasanya ingin segera bekerja lebih giat, menambah portofolio klien, mengamankan masa depan yang benar-benar hanya milikku. Malam itu, aku duduk di meja kerja, menulis surat. Bukan untuk Aldi, bukan untuk keluarganya, tapi untuk diriku sendiri. Dear Lina, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah saat rasa sakit hampir membuatmu gila. Kamu berharga. Kamu pantas dicintai, terutama oleh dirimu sendiri. Jangan pernah menunduk lagi hanya karena takut kehilangan cinta yang salah. Sekarang kamu bebas. Terbanglah setinggi yang kamu mau. Dengan bangga. Lina. Kusimpan surat itu di laci meja. Satu hari nanti, jika aku lupa betapa kuatnya aku, akan kubaca lagi untuk mengingat siapa diriku. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka jendela kamar. Angin malam mengusap wajahku lembut. Di kejauhan, lampu-lampu rumah tetangga berkelip, terdengar suara anak-anak bermain petasan meski belum musim lebaran. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya, ranjang ini terasa benar-benar milikku. Tidak ada bau asing, tidak ada rahasia menjijikkan yang menempel pada selimut. Hanya aku, dengan hati yang mulai utuh kembali. Kututup mata dengan rasa syukur. Luka-luka itu belum hilang, tapi perlahan berubah menjadi sayap yang akan membawaku terbang lebih tinggi. Sudah hampir 6 bulan sejak Aldi resmi meninggalkan rumah ini, atau lebih tepatnya, terusir dengan segala kehinaan yang dia buat sendiri.
6 bulan yang dulu kukira akan terasa hampa ternyata justru menjadi bulan-bulan paling penuh warna dalam hidupku. Tak ada lagi air mata di bantal setiap malam. Tak ada lagi ketakutan saat ponselku sunyi, takut dia entah di mana, atau sedang bermesraan dengan siapa. Tak ada lagi rasa rendah diri. Yang tersisa hanya aku, dan jalanku yang kini terbuka lebar. Rumah ini sudah benar-benar berubah. Setiap sudutnya kini memancarkan kehidupanku, bukan lagi sisa-sisa Aldi. Dinding ruang tamu yang dulu penuh poster sepak bola murahan berganti lukisan kaligrafi lembut. Aku menambah rak buku di pojok dekat jendela, mengisi dengan novel favoritku. Sofa kuning cerah kuhadapkan tepat ke jendela agar saat sore aku bisa duduk membaca sambil memandang matahari tenggelam. Bunga lavender yang kutanam dalam pot panjang di teras sudah mulai berbunga. Wangi samar menenangkan itu menyambutku setiap kali pulang kerja. Kadang aku berdiri di situ lama sekali, hanya menikmati angin sore, menghirup aroma damai yang sudah terlalu lama hilang dari hidupku. Karierku berkembang pesat. Karena tak ada lagi beban rumah tangga yang menguras energi, aku bisa fokus penuh pada proyek-proyek besar yang datang silih berganti. Presentasiku ke klien selalu lancar, otakku lebih jernih, ide-ide mengalir deras. Bahkan bulan lalu, bos besar di kantor pusat menawarkan agar aku jadi regional manager, yang berarti naik gaji hampir 2 kali lipat, plus kesempatan untuk sering berkunjung ke cabang-cabang luar negeri. Dulu Aldi pasti akan keberatan, memakiku ambisius, sok-sokan mau lebih tinggi dari suami. Sekarang, tidak ada lagi suara sumbang semacam itu. Aku bilang ke bos, iya, saya siap. Setelah penat mengurusi sidang cerai dan tuntutan Aldi yang terus mengemis uang pesangon, aku memutuskan mengambil cuti panjang. Liburan seorang diri. Hal yang dulu tak pernah berani kulakukan. Kukira akan canggung berjalan sendiri di bandara, menyeret koper sendirian. Tapi ternyata tidak. Aku menikmati setiap langkahnya. Duduk di kursi ruang tunggu, menatap pesawat datang dan pergi. Membayangkan hidupku juga akhirnya bisa terbang kemana saja, tanpa ada orang yang menghalangi. Tujuanku adalah Bali. Aku memilih hotel kecil di Ubud, dengan balkon kayu yang menghadap sawah hijau menghampar. Setiap pagi, burung-burung menari di atas pucuk padi. Setiap malam, kunang-kunang beterbangan di dekat lampu taman. Seperti dongeng. Di sana, aku ikut kelas yoga, berbaur dengan para wisatawan lain yang sebagian juga perempuan solo traveler. Kami saling bertukar cerita, tertawa lepas tanpa beban. Rasanya seperti membuka jendela besar di hatiku, membiarkan angin segar masuk menghapus semua debu masa lalu. Suatu sore, saat aku duduk di balkon hotel sambil menyesap lemon tea, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor baru, tapi instingku langsung menebak siapa. Ternyata benar, suara Aldi yang kini jauh lebih serak, terdengar putus asa. Lina, kabar kamu gimana? Maaf, aku pakai nomor baru, yang lama udah nggak aktif. Aku cuma mau bilang, hidupku hancur banget tanpa kamu. Aku nyesel. Aku bingung mau kemana. Kamu bisa nggak bantu aku sekali lagi aja? Aku terdiam beberapa detik, memandang hamparan sawah Ubud yang diterpa cahaya senja. Sungguh kontras dengan hidup Aldi yang kini gelap gulita. Maaf, Mas. Aku sudah selesai jadi tempat sampahmu. Kau cari saja tempat lain untuk menumpahkan kesialanmu. Hidupku sudah damai, dan aku tak mau kau kotori lagi. Tanpa menunggu jawaban, kututup telepon itu. Dadaku terasa lapang sekali. Seperti meletakkan ransel penuh batu yang selama ini kupikul. Tak ada air mata. Hanya rasa lega tak terkatakan. Sepulang dari Bali, aku makin semangat menjalani hari-hari. Setiap akhir pekan, aku sering menghabiskan waktu di kafe baru yang estetik. Membawa laptop atau hanya membaca buku. Kadang ada saja orang baru mengajak mengobrol, beberapa pria, beberapa juga perempuan yang akhirnya jadi teman hangout. Aku mulai sadar, dunia ini luas sekali. Hidupku dulu terlalu kecil, hanya berputar pada Aldi, seolah tanpa dia aku bukan siapa-siapa. Sekarang aku tahu betapa salahnya itu. Sampai akhirnya, surat dari pengadilan datang lagi. Kali ini isinya keputusan final, aku resmi bercerai dari Aldi. Semua harta aman, rumah ini tetap milikku seutuhnya, Aldi tak dapat sepeser pun. Aku memeluk surat itu lama sekali. Menitikkan air mata,
Tapi bukan sedih. Lebih seperti menutup satu bab panjang dan berat dalam hidupku dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Tuhan, sudah membebaskanku dari racun bernama Aldi. Malamnya, aku membuka botol wine yang sengaja kubeli di Bali. Menuangkan perlahan ke gelas kaca bening, lalu duduk di balkon rumah yang kini kutata penuh pot bunga kecil. Dari sini terlihat jalan kompleks yang sunyi. Hanya sesekali terdengar suara motor lewat. Kulepaskan sandalku, menyandarkan kaki di pagar balkon. Menyesap wine itu perlahan, membiarkannya hangat memenuhi dada. Rasanya merayakan hidupku sendiri. Merayakan kebebasan yang tak ternilai. Kuraih ponsel, lalu memotret kaki telanjangku, segelas wine, dan pot bunga yang bermekaran. Kuunggah ke Instagram dengan caption. Akhirnya, hidupku lagi. Dan tak pernah semanis ini. Suatu hari, di kafe langganan, aku bertemu dengan seorang pria. Namanya Andre. Dia klien perusahaan lain yang kebetulan sering meeting di tempat sama. Awalnya kami hanya basa-basi soal laptopnya yang error. Lalu obrolan merembet ke film, musik, sampai rencana traveling. Andre berbeda sekali dengan Aldi. Dia tenang, tak sok pamer, matanya menatapku penuh perhatian. Dia bahkan beberapa kali menanyakan apa aku nyaman berbincang lama dengannya, seolah memastikan batas-batasku tetap aman. Kami akhirnya beberapa kali janji bertemu. Tidak ada desakan, tidak ada kata-kata manipulatif. Aku masih waspada, lukaku belum sepenuhnya sembuh, tapi rasanya seperti merawat benih kecil dalam hati yang mulai tumbuh lagi. Kabar tentang Aldi makin jarang kudengar. Terakhir, katanya dia sempat bekerja serabutan di toko material temannya. Hidupnya benar-benar jatuh. Teman-teman lama menjauh, keluarganya sendiri bahkan sudah enggan membicarakan dia. Sementara itu aku makin sibuk dengan proyek-proyek baru, bahkan mulai menyiapkan proposal untuk buka kafe mungilku sendiri. Aku memilih nama, Lavia, gabungan dari Lina dan Via, jalan, tanda bahwa ini jalan hidup baruku, tanpa bayang-bayang siapapun. Andre mendukung penuh. Bahkan dia membantu membuatkan desain interior minimalis dengan banyak tanaman gantung dan lampu gantung temaram. Kalau dulu Aldi akan bilang ini pemborosan, Andre justru bilang, kalau ini bikin kamu bahagia, jalani. Hidup terlalu singkat untuk enggak bahagia. Suatu malam, aku duduk di dalam rumah, menatap kalender dinding. Sudah setahun lebih sejak semua drama dengan Aldi dimulai. Tahun yang panjang, penuh air mata, tapi berakhir dengan aku berdiri lebih kokoh. Kurai buku catatan yang dulu kubuat, berisi daftar impian. Kubuka halaman demi halaman, menelusuri mimpi-mimpi kecil yang dulu hanya bisa kulihat samar. Sekarang semuanya jauh lebih dekat. Tanda centang putih tebal mobil pribadi, tanda centang tebal. Tanda centang putih tebal rumah tenang, bebas drama, tanda centang tebal. Tanda centang putih tebal usaha kafe berjalan, tanda centang tebal. Tanda centang putih tebal bisa traveling ke Bali sendiri, tanda centang tebal. Tanda centang putih tebal hati perlahan sembuh, tanda centang tebal. Aku menambahkan 1 poin baru dengan pena hitam tebal. Belajar mencintai lagi, diri sendiri dulu, nanti siapa tahu semesta kirimkan pasangan baik. Kututup buku itu dengan senyum. Tidak tergesa-gesa. Tidak lagi haus cinta yang salah. Kalau Tuhan izinkan, aku akan menemukan cinta yang sehat. Tapi kalau tidak pun, tak apa. Karena aku sudah bahagia hanya dengan menjadi Lina, versi terbaikku. Malam itu, aku mematikan lampu kamar. Merebahkan diri di ranjang, menarik selimut. Tak ada suara pintu terbuka tengah malam, tak ada chat mesra di HP suami untuk perempuan lain, tak ada bau parfum asing di kasurku. Hanya sunyi yang hangat. Aku menutup mata dengan senyum. Siap menyambut esok, dengan luka yang kini telah menjelma jadi tanda kekuatan. Sudah hampir 2 tahun sejak rumah ini terakhir kali dilalui Aldi, menyeret koper murahan dan meninggalkan bau penyesalan yang bahkan terlalu lemah untuk kusayangkan. 2 tahun yang dulu kutakuti akan menjadi sunyi yang membunuhku perlahan. Siapa sangka ternyata 2 tahun itu justru menghidupkanku dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Setiap langkahku kini ringan. Setiap tarikan napas tak lagi disertai rasa curiga atau getir. Luka-luka itu sudah menutup, tidak benar-benar hilang, bekasnya tetap ada, tapi kini lebih seperti tato kenangan yang justru membuatku merasa indah.
Bukti bahwa aku pernah hampir hancur, tapi berhasil bertahan. Mimpi yang dulu hanya kucoret-coret di buku kecil itu, kini benar-benar berdiri gagah di depanku. Kafe mungilku, Lavia, telah buka hampir setengah tahun. Bangunannya dominan putih dengan jendela kaca besar. Dalamnya dipenuhi tanaman gantung, lampu-lampu bohlam kuning temaram, dan rak kayu berisi buku-buku yang boleh dibaca siapa saja. Setiap pagi aku datang lebih awal, mengecek bahan baku, menata bunga meja, lalu duduk di salah satu pojok sambil menikmati kopi racikan baristaku. Kadang pelanggan menatapku lama, lalu bertanya, "Ibu pemiliknya ya?" Dan saat kutanggapi dengan anggukan ringan, mereka akan bilang, "Cantik banget tempatnya, nyaman sekali." Itu saja sudah membuat hatiku mengembang seperti roti baru matang. Membayar semua malam-malam dulu saat aku terisak menahan sesak karena dihianati orang yang kusebut suami. Andre masih hadir di hidupku. Dia tak pernah memaksa. Hubungan kami berjalan pelan sekali, dengan jeda panjang, sebab dia tahu aku masih belajar percaya lagi. Alih-alih menggerutu atau merajuk, dia justru terus ada dengan tenang, menjemputku saat pulang lembur, menemani mencari cat tembok saat aku hendak renovasi kafe, atau sekadar mengirimi foto kucing lucu saat hari-hariku padat. Aku selalu bilang padanya, "Jangan terlalu berharap ya, aku masih trauma dengan janji-janji manis." Dan dia akan menjawab, "Enggak apa-apa, Lin. Kalau nanti kamu siap, aku di sini. Kalaupun enggak, aku tetap akan bangga pernah kenal perempuan setangguh kamu." Itu ucapan paling tulus yang pernah kudengar. Tanpa beban, tanpa jebakan manis seperti yang dulu sering kulahap dari Aldi. Andre tidak mengikat, hanya menunggu, dan justru karena itulah, hatiku perlahan mulai melangkah ke arahnya. Suatu sore, saat aku sedang menata pajangan di kafe, seorang kurir datang membawa surat. Dari nama pengirimnya, ternyata Pak Amir dan Bu Wati, mantan mertuaku. Aku membaca perlahan, tak ingin terburu-buru. Isinya membuat dadaku hangat aneh. "Lina, kami lama sekali ingin menulis ini. Kami merasa terlalu malu dulu, hingga tidak pernah benar-benar meminta maaf padamu. Terima kasih sudah pernah begitu sabar menjadi istri Aldi. Kami tahu dia banyak salah, dan semua aib itu tidak akan pernah kami sangkal. Kami hanya mau bilang, sekarang kamu sudah jauh melesat jadi perempuan hebat. Kami bangga padamu, meski kamu bukan lagi bagian keluarga kami. Semoga hidupmu terus terang, tenang, dan berlimpah bahagia. Salam, Pak Amir Buwati." Kertas itu bergetar di tanganku. Aku duduk lama di kursi rotan kafe, memandangi lalu lalang orang di luar jendela. Ada tangis kecil, tapi bukan karena sedih. Lebih karena akhirnya semua ini terasa benar-benar selesai. Masa laluku tak lagi mengejarku dengan taring tajam. Beberapa minggu kemudian, aku mengendarai mobilku sendiri, mimpi lain yang dulu hanya bisa kutuliskan di buku agenda, menuju taman kota. Taman ini dulunya sering kutuju dengan Aldi, saat masa awal menikah yang penuh kepalsuan. Aku duduk di bangku yang sama, menatap kolam ikan dengan perasaan yang berbeda sama sekali. Tak ada lagi sesak mengingat canda tawa palsu kami. Justru kini rasanya lega, seolah akhirnya aku bisa merebut tempat ini kembali, menandainya sebagai bagian dari hidupku yang damai, bukan kisah luka. Dari jauh Andre datang membawa 2 cup es krim. Dia menepuk pundakku pelan lalu duduk di sampingku. "Kamu kok senyum sendiri?" "Aku lagi bahagia. Kayaknya baru kali ini kesini rasanya benar-benar ringan." Andre menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. "Terima kasih udah mengizinkan aku nemenin kamu ke titik ini." Aku hanya mengangguk. Mungkin belum waktunya berkata, "Aku cinta kamu," tapi genggaman itu terasa hangat sekali. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Tahun berikutnya, kafe Lavia mulai ramai pengunjung tetap. Aku mempekerjakan lebih banyak karyawan, bahkan mulai menimbang membuka cabang kecil di kota sebelah. Hidupku kini benar-benar milik sendiri, tanpa seseorang yang mengerogoti percaya diriku, tanpa rasa takut akan dikhianati. Aku juga makin sering traveling. Kadang sendiri, kadang Andre ikut jika jadwalnya longgar. Kami jalan pelan-pelan saja, bukan lagi mengejar bukti cinta atau status. Kami hanya ingin saling menemani. Suatu saat, di Yogyakarta, saat kami duduk di warung kopi pinggir jalan, Andre menatapku dengan senyum kecil.
Aku bahagia lihat kamu sekarang, Lin. Nggak ada beban di matamu. Aku tertawa ringan. Iya. Akhirnya ya, aku bisa bahagia, bahkan tanpa perlu memastikan siapa yang akan tetap tinggal atau pergi. Malam itu di Hotel Yogyakarta, aku membuka notes di ponsel. Menulis surat lagi untuk diriku sendiri, seperti 2 tahun lalu. Kali ini bunyinya lebih ringan, penuh cahaya. Dear Lina, kamu sudah sampai di sini. Jauh sekali dari tempat kamu dulu terjatuh. Terima kasih sudah memaafkan dirimu sendiri. Sudah mau merawat luka-lukamu dengan sabar, bukan dengan terburu-buru menggantinya paksa dengan cinta baru. Terima kasih sudah memberi kesempatan pada hidup untuk membahagiakanmu lagi. Kalau nanti ada yang patah, jangan takut. Kamu sudah tahu caranya berdiri lagi. Kamu hebat. Kamu layak dicintai, terutama oleh dirimu sendiri. With love, Lina. Kututup notes itu dengan napas lega. Merangkak tidur dengan kepala ringan. Aku tahu besok dan lusa hidup tetap akan punya ujian, tapi sekarang aku tak lagi gentar. Beberapa bulan lagi, kabarnya Aldi menikah lagi. Kali ini dengan perempuan yang bahkan tak kukenal namanya. Kabar itu hanya lewat seperti angin. Dulu, mendengar dia akan bersama orang lain mungkin akan melukai egoku. Tapi sekarang, rasanya hambar saja. Aku sudah selesai dengan bab itu. Bahkan sudah merangkai begitu banyak bab baru yang tak lagi memuat namanya di dalamnya. Hidupku kini berisi tawa-tawa ringan bersama Andre, obrolan santai dengan pegawai-pegawai kafe, atau sekadar momen sendiri duduk di balkon rumah memandangi bintang. Dan pada akhirnya, aku sadar, bahagia itu sederhana sekali. Ia hanya perlu tempat hati yang bersih dari dendam, dan cukup ruang untuk memaafkan diri sendiri. Suatu pagi, aku dan Andre berjalan menyusuri gang kecil di kota tua. Menyisiri tembok-tembok yang dipenuhi mural warna-warni. Aku menggenggam tangannya erat. Kalau nanti kamu nggak ada, tanyaku tiba-tiba, entah kenapa muncul kekhawatiran aneh. Andre menoleh, mencubit hidungku pelan. Kamu udah tangguh bahkan sebelum aku datang, Lin. Kamu nggak akan hancur lagi hanya karena kehilangan siapapun. Aku menghela napas lalu tertawa. Iya juga ya. Tapi untuk saat ini, aku senang kamu ada. Dia memelukku singkat. Dan aku akan terus ada, selama kamu mau. Malam itu, di rumah, aku membuka buku agenda lamaku. Melihat kembali daftar mimpi yang sudah nyaris penuh centang. Ada 2 halaman kosong di akhir. Kali ini tak kutulis target besar, hanya 2 kata sederhana. Terus bahagia? Kututup buku itu, menaruhnya di meja samping ranjang. Lalu mematikan lampu, memeluk diri sendiri dalam selimut hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ku tahu ini benar-benar bukan hanya sekadar fase, aku telah tiba di tempat paling damai yang pernah kucapai. Dan itu adalah milikku. Bukan karena Aldi, bukan karena Andre. Tapi karena aku, Lina, telah memilih mencintai diriku sendiri lebih dulu.